Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan membahas bagaimana cara menghitung atau menjawab sebuah pertanyaan penelitian yang kita buat di awal ketika akan melakukan penelitian. Ya, jadi saya jelaskan dulu. Dalam sebuah penelitian tentunya kita akan membuat satu atau dua pertanyaan penelitian yang tertuang dalam rumusan masalah. Nah, ketika kita membuat rumusan masalah, kita akan membuat manfaat dan tujuan penelitian itu dilakukan. Tentunya setiap peneliti memiliki hipotesis. Hipotesis merupakan dugaan sementara dari apa yang akan kita teliti. Namun dugaan sementara itu harus kita buktikan, ya. Jadi dugaan sementara itu jawaban sementara dari pertanyaan-pertanyaan penelitian yang kita buat sendiri atau kita dapatkan ketika kita terjun ke lapangan sebagai peneliti. Hipotesis yang kita buat tentunya harus kita buktikan secara ilmiah. Nah, berbicara tentang statistik, ada cara untuk menguji hipotesis itu sendiri. Jadi dugaan kita benar atau tidak, dugaan kita salah atau benar, maka uji hipotesis akan kita lakukan dalam sebuah penelitian. Nah, bagaimana cara menguji hipotesis itu sendiri? Seperti penjelasan di video sebelumnya, saya sudah jelaskan bahwa ada beberapa rumus dalam menghitung atau menguji hipotesis suatu penelitian. Rumus-rumus tersebut bisa kita dapatkan atau bisa kita gunakan bagaimana kita mengolah data sesuai dengan apa yang sudah kita uji. Jadi kalau kita terjun ke lapangan, kita ambil data itu tidak bisa langsung kita olah sebagai pengujian hipotesis. Data yang kita dapat di lapangan itu harus melalui serangkaian uji yang sudah saya jelaskan. Ada yang namanya uji asumsi. Uji asumsi yang pertama adalah uji normalitas. Uji asumsi yang kedua adalah uji homogenitas yang sudah kita pelajari di video sebelumnya. Kedua uji itu merupakan prasyarat apakah kita menggunakan statistik parametrik atau statistik non-parametrik dalam menguji hipotesis yang kita buat. Jadi kalau datanya berdistribusi normal dan bersifat homogen, maka statistik yang kita gunakan adalah statistik parametrik dengan rumus A misal. Ketika datanya tidak berdistribusi normal dan tidak bersifat homogen, maka statistik yang kita gunakan adalah statistik non-parametrik dengan rumus B. Jadi uji hipotesis itu ada uji hipotesis menggunakan rumus statistik parametrik, ada uji hipotesis menggunakan rumus statistik non-parametrik. Itu yang harus kita ketahui. Jangan sampai ketika kita menguji hipotesis, kita menggunakan rumus yang salah. Ya, anggaplah kita sudah menguji asumsi. Kita sudah melakukan uji normalitas dan uji homogenitas. Kalau normal kita pakai rumus yang A, kalau tidak normal kita pakai rumus yang B. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan uji hipotesis untuk statistik parametrik. Artinya data yang saya gunakan adalah data yang berdistribusi normal dan bersifat homogen. Oke, kita lanjut aja ke penggunaan SPSS dalam menghitung dan menentukan keputusan apakah hipotesis itu diterima atau ditolak. Oke. Seperti biasa, di awal kita buka SPSS dan juga Excel, ya. Saya sering bilang kalau mau menginput data, mending pakai Excel dulu, Microsoft Excel, karena buat saya lebih fleksibel aja kalau mau dihapus, di copy atau di otak-atik datanya. Kalau di SPSS nggak tahu, lama kayaknya ya. Menurut saya ini lama.
Ya, jadi ini saya sudah punya data. Oke. Nah, kali ini saya akan menghitung uji hipotesis menggunakan rumus uji T. Nah, kalau di SPSS ada yang namanya Paired Sample T-Test. Paired Sample T-Test itu fungsinya untuk mengetahui keberpengaruhan satu variabel terhadap variabel yang lainnya dengan pihak yang sama. Artinya satu pihak. Contoh, ketika saya ingin mengetahui efektivitas sebuah model pembelajaran terhadap keterampilan gerak siswa sekolah dasar. Ya, jadi sebelum saya melakukan treatment yang saya lakukan adalah menerapkan suatu model pembelajaran yang baru misalnya, atau yang sudah ada, saya uji kembali di sampel yang berbeda. Kan kita obrolin penelitian eksperimen ya. Tentunya sebelum melakukan suatu treatment, sebuah program yang saya buat, yang saya rancang kepada siswa, saya harus melakukan tes terlebih dahulu. Tes yang saya lakukan misalnya tes keterampilan gerak, karena tadi saya ingin mengetahui apakah model ini berpengaruh tidak terhadap keterampilan gerak siswa setelah saya terapkan gitu. Tentunya saya harus melakukan tes terlebih dahulu. Nah, tes itu namanya pretest. Artinya tes sebelum program diberikan, tes sebelum treatment diberikan. Nah, setelah treatment diberikan selama beberapa waktu sesuai dengan program yang ada, maka dilakukan post test. Pretest post test. Kalau tadi sebelum pretest ya. Kalau yang sesudah post test. Jadi pretest dan post test. Kalau pretest sebelum perlakuan, post test setelah perlakuan. Nah, saya ingin mengetahui apakah terdapat pengaruh. Ada nggak pengaruhnya untuk si model ini terhadap keterampilan gerak siswa. Jadi ketika kita memiliki dua data, tentunya kita sudah memiliki bayangan. Ketika rata-rata post test lebih besar dari rata-rata pretest, secara kasat mata bahwa model ini berpengaruh karena membuat keterampilan siswa menjadi meningkat. Namun ketika kita ingin mengeneralisasikan data, artinya penelitian yang kita lakukan itu berlaku pada semua objek yang ada, maka kita harus melakukan analisis. Analisis itu dengan menggunakan rumus T ini, uji hipotesis ini. Kecuali ketika penelitian itu hanya untuk kelompok tertentu yang kita teliti saja, sebenarnya dari rata-rata pun kita sudah bisa stop sampai di situ. Ketika post testnya lebih besar dari pretest, maka penelitian kita sudah sampai situ saja. Oke, berarti model yang saya terapkan tadi berpengaruh. Karena apa? Karena nilai keterampilan siswa meningkat sebelum dan sesudah. Namun ketika kita ingin mengeneralisasikan hasil penelitian terhadap populasi yang sangat besar, maka kita harus melakukan analisis ini. Gitu ya. Itu penjelasan sebelum kita ini. Oke, jadi saya sudah punya data di sini. Sampelnya ada 25. Saya tes awal. Setelah tes saya lakukan penerapan suatu model. Setelah melakukan program itu, saya tes kembali di post test. Jadi kita balik lagi seperti biasa, variable view. Kita kasih names X dan Y aja seperti biasa. Nah, labelnya ini pretest dan post test. Ya, jadi seperti biasa kita harus buat kamar data dulu sebelum kita mengerjakan di data view. Setelah ada di data view, muncul dua kamar pretest dan kamar post test. Ya, setelah itu kita tinggal copy paste aja di Excel. Copy. Nah, ya.
Oke, setelah kita copy, kita langsung aja analyze, compare means, karena kita menguji kesamaan dua rata-rata. Rata-rata pretest dan rata-rata posttest satu kelompok, artinya satu pihak. Oke, ketika hanya satu pihak, maka kita menggunakan Pirate Sample T-Test. Nanti kalau dua pihak ada lagi. Kita sekarang satu pihak, artinya satu kelompok. Kelompok yang diberi treatment model pembelajaran. Misalkan Pirate Sample T-Test. Yang pretestnya kita pindah ke variabel 1, posttestnya ke variabel 2. Kalau mau option ini selalu 95 karena 0,05 ya. 95% taraf keabsahannya seperti yang sudah saya jelaskan. Langsung aja continue. Oke. Nah, ada kan mana yang kita olah? Yang Pirate Sample Test. Awas ya, ada 3 tabel. Namun yang kita gunakan adalah Pirate Sample Test. Mana data yang kita gunakan? Sig2tile 0,000. Ini hasilnya. Ya. Bagaimana kita tahu bahwa model tersebut berpengaruh atau tidak terhadap keterampilan gerak siswa? Nah, ketika kita ingin mengetahui apakah model ini berpengaruh atau tidak, maka kita seperti biasa harus membuat kriteria pengambilan keputusan. Kita buat dulu. Nah, saya buat di note. Tinggal lihat aja di sini. Lihat yang statistik, parametrik. Nah, awalnya kita buat dulu hipotesis kalimat H0 dan H1. H0 berbunyi tidak terdapat pengaruh model pembelajaran A terhadap keterampilan gerak siswa. H1 terdapat pengaruh model pembelajaran A terhadap keterampilan gerak siswa. Oke, setelah kita membuat hipotesis kalimat, kita buat kriteria penerimaan keputusan. Jika nilai signifikan lebih dari 0,05, maka H1 ditolak. Jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka H1 diterima. Oke, jelas? Nah, setelah itu kita lihat lagi yang tadi. Nah, didapat nilai signifikansinya 0,000. Ini kalau dipanjangin ini ada angkanya sebenarnya, cuman karena SPSS hanya membaca 3 digit, 3 angka di belakang koma, maka kebacanya 0,000. Oke. 0,00 sudah jelas, ini kurang dari ya, kita ganti nih 0. Kita lihat kesimpulannya ya, karena nilai signifikan sig kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H1 diterima. H1 tuh ini. Nah, yang berarti bahwa dalam penelitian ini terdapat pengaruh model pembelajaran A yang tadi saya sebut terhadap keterampilan gerak siswa. Simpel kan? Mudah sebenarnya kalau pakai SPSS. Artinya bahwa memang benar model tadi berpengaruh terhadap keterampilan gerak siswa. Karena ketika kita hanya melihat dari rata-ratanya saja tanpa melakukan uji hipotesis menggunakan uji T ini, kita tidak bisa tahu apakah model tersebut berpengaruh atau tidak. Karena bisa jadi walaupun nilai rata-rata post-testnya lebih besar daripada pretest, itu berpengaruh. Itu belum tentu. Ada yang lebih besar tapi pas dites nggak ada pengaruhnya. Yang H0-nya diterima, H1 ditolak gitu. Jadi tetap mutlak kita harus melakukan uji T dalam menguji hipotesis. Oke. Nah, itu uji hipotesis satu pihak statistik
parametrik. Nah, di video selanjutnya saya akan menjelaskan tentang uji statistik parametrik untuk menguji hipotesis untuk analisis dua pihak atau dua kelompok yang berbeda, membandingkan dua kelompok yang berbeda. Oke, di video selanjutnya kita akan bahas itu lebih jauh. Sampai sini mudah-mudahan dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.